Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 murid menyertai dia dan juga beberapa wanita yang telah disembuhkannya dari roh-roh jahat serta berbagai macam penyakit selalu menyertai dia. Para wanita itu ialah Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 setan, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan masih banyak lagi yang lain. Wanita-wanita itu melayani seluruh rombongan dengan harta kekayaan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, apa yang Santo Paulus wartakan hari ini sangatlah baik untuk semua manusia yang hidupnya tidak bisa terlepas dari uang. Kita butuh uang, itu pasti. Uang itu penting juga pasti. Tetapi uang bukanlah segala-galanya. Mari kita coba memaknai kembali definisi uang dan untuk apa kita punya uang. Pertanyaan ini penting agar kita tidak terbuai dalam cinta akan uang, lalu lupa cinta diri, cinta sesama, cinta Tuhan. Pertanyaan untuk mendefinisikan kembali uang itu penting agar kita tidak mabuk duit. Maka untuk memaknai definisi uang, mari kita melihat kembali apa sih yang Santo Paulus katakan sehingga ia menyebut uang dalam bacaan pertama yang telah kita dengar. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan pelbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Karena memburu uanglah maka beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai penderitaan. Saya kasih contoh ketika orang isi togel. Apakah isi togel itu menjadi kebutuhan dan apakah untuk memenuhi kebutuhan hidup orang harus isi togel? Togel adalah upaya untuk mencari uang yang tidak pasti apakah kita dapat atau tidak. Tapi bekerja adalah upaya untuk mendapatkan uang yang pasti akan kita dapat. Tapi dalam kenyataan, orang lebih pingin isi togel daripada kerja. Karena apa? Karena keinginan. Karena memburu uang. Mungkin kita perlu dengan jeli membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kita hidup karena kita punya kebutuhan, tapi bukan karena keinginan. Seringkali kita mengejar banyak keinginan, lupa dengan kebutuhan. Padahal yang paling penting kita hidup untuk memenuhi kebutuhan, bukan memenuhi keinginan. Konkretnya, ketika kita bekerja dan sudah cukup untuk kita dapat makan dan minum,
memenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan tertier, saya rasa itu sudah cukup. Tapi seringkali kita tidak merasa cukup dengan yang sudah ada, maka kita pingin dapat lebih. Nah, yang paling penting itu kepingin. Saya rasa beberapa malam lalu di KBG Santo Martinus pernah saya bercerita tentang banyak orang yang terjebak dalam judi online. Waktu saya pulang kampung itu banyak sekali cerita orang terjebak dalam judi online. Lalu kemudian saya mengatakan kepada mereka, menurut saya kamu lebih baik main kartu daripada judi online. Kenapa? Kalau kamu main kartu, uangnya berputar di sekitar kamu dan di kampung ini. Tapi kalau kamu judi online, isi togel dan yang lain-lain, kamu hanya kirim dan transfer, uangnya masuk ke negara lain atau ke orang lain, tidak ada untuk kamu. Tapi orang rela mengirim banyak uang ke orang lain sampai dia lupa dirinya, tidak ada uang, bahkan ada yang sampai berutang. Dan saya mendengar banyak cerita waktu saya pulang, ketika tiba-tiba banyak orang datang tagih ke rumah. Ya mau tidak mau sertifikat tanah diambil, aset-aset lain diambil. Kenapa? Judi online. Dan Bapak Ibu, kalau yang rajin nonton YouTube, selalu ada iklan cara meminjam uang yang paling mudah dengan bunga kecil. Memang di sana semua gampang. Tapi yang jadi persoalan, kenapa kita terbuai untuk memburu yang kita tidak lihat uangnya ada di mana? Nah, inilah penyakit terbesar yang ada di dalam diri kita, dan saya rasa inilah kenapa kitab suci mengajak kita untuk merefleksikan kembali, mendefinisikan kembali uang. Uang itu lebih sebagai sebuah fasilitas dan sarana yang membantu kita memenuhi kebutuhan hidup, bukan tujuan. Maka mencintai uang itu memang menjebak kita ke dalam kejahatan. Karena faktanya, gara-gara cinta akan uang, kita lupa harga diri, kita lupa diri sendiri. Banyak orang yang menjual diri demi uang. Banyak orang yang menjual orang lain demi uang. Yesus kan dijual Yudas demi uang. Dan banyak orang yang tidak mencintai sesama demi mencintai uang. Demi mengejar uang, orang tidak peduli ada tamu di rumah. Demi uang, orang tidak takut untuk saling caci maki, bahkan saling bunuh demi uang. Dan ada banyak cerita dalam hidup di mana hanya karena uang orang harus saling membenci, bahkan saling membunuh. Jadi apa yang dikatakan oleh Santo Paulus baik untuk kita renungkan. Akar segala kejahatan ialah cinta akan uang, memburu uang. Saya rasa kita pasti pernah terjebak dalam bahaya ini. Kadang ada yang tiba-tiba kesedot sampai puluhan juta dari ATM. Kadang ada yang terjebak dalam bisnis-bisnis tertentu. Beberapa saat lalu saya diceritakan sama Adi, APJ, waktu kita pergi makan di Gilimanuk sama Bu Retno mereka. Ternyata ada yang datang ke sini pada siang itu, dan dia seorang ibu yang bukan Katolik. Atau juga Katolik, tapi tidak perlu kita tahu. Dia datang untuk apa? Dia bilang dia mau ketemu Romo. Coba Adi cari tahu apa sih tujuannya. Ternyata akhirnya dia mengakui kalau dia itu punya hutang ratusan juta dan dia minta kalau bisa pinjam di Romo. Saya bilang untung kau sudah usir dia. Karena berutang sampai ratusan juta, kira-kira uangnya kemana? Bisnis online. Mungkin juga kita pernah lihat yang ikut misa harian, ada satu umat waktu itu yang sesekali ada di sini. Ternyata dia orang Manggarai yang tugasnya menagih utang dari beberapa pejabat yang kalah di bisnis online, karena di negeri ini ada bank khusus untuk para PNS yang tidak dibunga. Jadi menurut saya memang ada banyak orang yang berutang karena uang. Bukan karena dia butuh, tapi ini tadi kepingin punya banyak, tahu-tahu jong. Dan inilah penyakit terbesar di dalam diri kita. Selera tinggi, tapi kita lupa
inginnya terlalu tinggi, lupa kebutuhan. Padahal kalau kita mengacu pada kebutuhan hidup, kita tidak butuh banyak uang. Kita cukup untuk makan minum, tapi karena pingin lebih, makanya orang memburu dengan cara yang tidak halal, yang kemudian menjebak dia dalam kejahatan atau penderitaan. Jadi lagi-lagi kitab suci menulis, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Kita kan pingin kaya itu, ke dalam jerat dan pelbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Itu tidak ada penjudi yang kaya, yang ada bangkrut. Tapi kenapa orang tidak pernah kapok-kapok soal hasrat? Karena juga tidak ada roh yang bekerja di dalam diri untuk mempengaruhi kita, tidak tergoda dengan rayuan-rayuan iblis. Karena itu semua rayuan iblis. Kalau kita punya roh yang kuat, kita tidak akan terjebak dalam rayuan-rayuan seperti itu. Dan cobalah melihat yang lebih penting dari hidup adalah kebahagiaan. Tujuan hidup adalah kebahagiaan. Bukan tujuan hidup mengumpulkan uang. Uang itu sarana untuk kita bisa bahagia. Kenapa kemudian Bapak Ibu, semakin kita menjadikan uang sebagai tujuan yang kita kejar, orang susah bahagia. Karena apa? Uang, kalau dia makin banyak, makin kita merasa kurang. Dan ketika kita merasa kurang, kita susah bahagia. Tapi sebaliknya, kalau kita mengejar kebahagiaan, maka biar tanpa dan punya sedikit uang pun, kita masih bisa enjoy. Karena tujuan hidup itu bahagia, bukan uang. Kita menikah, tujuan pertama itu saling membahagiakan, bukan uang. Tapi dalam kenyataan, demi memburu uang, orang lupa pasangan. Kan tidak masuk akal. Jadi tujuan pernikahan itu untuk bahagia, tapi sering terjadi tujuan pernikahan untuk cari uang, lupa bahagianya. Sehingga orang rela tinggal jauh-jauh demi kerja. Pernah di susteran saya bilang begini, kadang saya berpikir heran. Herannya begini, banyak orang dari luar Bali datang ke Bali untuk cari kerja dan mereka sejahtera. Tapi banyak orang dari Bali yang tidak nyaman kerja di Bali dan harus pergi ke luar negeri cari kerja. Kan? Padahal banyak orang dari luar datang cari kerja ke sini dan mereka hidup baik. Kenapa kita harus keluar lagi dari sini ketika di sini ada banyak uang? Yang penting kita mau kerja. Tapi inilah kenyataan-kenyataan yang memang jarang orang refleksikan dan jarang orang sadari. Sehingga dimanapun kita hidup, sebenarnya Tuhan ada di sana untuk mengatur kehidupan kita dan membuat kita cukup. Yang jadi masalah ketika kita tidak pernah punya rasa cukup, itu karena kita tidak punya iman. Maka pertanyaan kedua, tujuan kita punya uang itu untuk apa? Ini penting Bapak Ibu, penting sekali untuk ditanyakan. Kita mau dapat uang untuk apa? Jawabannya, untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan memenuhi keinginan hidup. Karena kalau untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka kita pasti cukup. Tapi kalau memenuhi keinginan, kita tidak akan pernah cukup. Karena banyak hal yang kita ingini. Dan yang kita ingini belum tentu kita butuh. Coba lihat, ada orang-orang yang rajin sekali belanja, shopping. Karena menarik melihat di gambar, dia membeli. Walaupun dalam kenyataan dia tidak butuh untuk dipakai. Sehingga yang terjadi, numpuk pakaian di lemari. Tapi kapan pakainya? Karena dibeli karena ingin, bukan karena dibutuhkan. Jadi kita punya uang untuk memenuhi kebutuhan. Syukur kalau kita punya kecukupan dan kelebihan, kita berbagi. Dan inilah yang dilakukan oleh perempuan-perempuan dalam Injil. Maria Magdalena, istri dari bendahara Herodes. Saya itu ingin cari tahu lebih jauh tentang istri dari bendahara Herodes ini. Karena Herodes ini kan tidak suka dengan Yesus sebenarnya, tidak suka dengan Yohanes Pembaptis. Tapi kenapa bisa istri dari bendaharanya itu mau ikut Yesus dan bantu Yesus? Tapi tidak untuk kita cari tahu sekarang. Yang paling penting, beberapa perempuan yang punya uang dan kaya mengikuti Yesus untuk membantu karya pelayanan. Kita ketika punya uang yang cukup atau lebih, mari kita pakai untuk membantu sesama. Karena uang cumanlah sarana. Jangan jadikan uang sebagai sasaran mencintai. Karena kata Santo Paulus, cinta akan uang akar segala kejahatan.
Tapi marilah pakai uang untuk berbagi cinta kepada sesama, kepada Tuhan dan gereja. Ketika memaknai hal ini, saya coba menengok ke belakang tentang diri saya. Jujur, setelah beberapa belas tahun jadi imam, kalau dikumpulkan intensi misa dan pelbagai macam bentuk pendapatan, sudahlah bisa di atas 500 juta gitu rekeningnya kalau memang disimpan. Sudah 17 tahun jadi imam, tapi sampai sekarang ya ada tidak sampai 5 juta di rekening. Pertanyaannya, kemana uangnya? Ternyata setelah direfleksikan dan direnungkan, ketika di rekening punya saldo cukup atau di dompet punya uang cukup, nanti pada saat itu banyak sekali orang yang minta tolong dengan pelbagai macam alasan. Dan ketika kita masih punya simpanan dan orang minta tolong, susah untuk kita menolak. Dan Bapak Ibu, bukan untuk berbicara dan memamerkan, hanya untuk merefleksikan apa itu uang dan untuk apa itu uang. Mungkin sudah 300-an juta uang saya itu diminta dengan pinjam, tapi sekarang tidak ada yang kembalikan selama jadi imam. Kalau saya memikirkan itu bisa saya stres. Tapi untuk saya, itu kan cuma sarana, bukan tujuan. Yang penting saya sehat dan bahagia. Uang itu urusan Tuhan. Tuhan mau kasih, kita terima. Tuhan tidak kasih, ya. Yang penting tetap hidup, tetap enjoy, tetap sehat, tetap bahagia. Karena uang itu hanya berputar saja di tangan kita. Dia cuma fasilitas, bukan tujuan, bukan sumber kebahagiaan. Jadi Bapak Ibu, mungkin ini beberapa refleksi yang perlu untuk kita melihat kembali. Apa itu uang untuk kita dan untuk apa kita punya uang? Ini pesan kitab suci, bukan di karang-karang. Jadi ingat kata Santo Paulus, akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Semoga Tuhan memberkati kita.